Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Isma Dwi Kurniawan, MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Perkenalkan, nama saya Docakti Risyadam dengan NIM 12070200015 dari kelas Biologi A semester 6. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA secara umum. Baik, yang pertama yaitu definisi replikasi DNA. Nah, replikasi yaitu menduplikat sesuatu yang sama dengan yang sebelumnya, sehingga sifat dan fungsinya sama dengan indukan. Lalu, dapat disebutkan bahwa replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang semula satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Nah, replikasi DNA ini bersifat semi-konservatif. Apa itu semi-konservatif? Semi-konservatif adalah ketika suatu set DNA membelah hasilnya DNA terdiri dari rantai yang lama dan rantai baru, atau untai lama dan untai baru. Nah, selanjutnya yaitu proses replikasi DNA. Nah, dimulai dari tempat khusus yang disebut titik origin. Nah, jadi dalam suatu kromosom terdapat titik yang disebut sebagai replication origin. Nah, replication origin ini yaitu tempat dimulainya replikasi. Nah, selanjutnya yaitu prereplikatif kompleks. Apa prereplikatif kompleks ini? Nah, ini adalah kunci proses replikasi dimulai. Jadi, prereplikatif kompleks ini berisi protein yang mampu mengenali daerah origin. Nah, bertugas untuk mengundang helikase untuk memotong DNA menjadi single strand. Juga berfungsi untuk memulai atau mengaktifasi proses memulainya helikase untuk datang ke titik origin. Nah, yang selanjutnya yaitu proses replikasi DNA. Nah, jadi sifat dari replikasi DNA ini bergeraknya bidireksional. Bidireksional itu dua arah. Jadi ketika ada replication fork atau garpu replikasi terbentuk, akan ada dua pembentukan DNA yang baru dari arah 5 aksen dan dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Dari 5 aksen ke 3 aksen dan 3 aksen ke 5 aksen. Nah, proses selanjutnya yaitu awal dari proses replikasi, awalnya protein tertentu akan mengenali origin dan mengawali terbentuknya gelembung replikasi. Nah, enzim helikase akan memutuskan ikatan hidrogen pada nukleotida sehingga menyebabkan rantai ganda DNA berpisah. Proses yang awal. Lalu DNA yang telah terpisah akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah rantai tunggal tersebut menyatu kembali. Nah, lalu dua rantai tunggal yang terbentuk memiliki formasi yang terbalik. Satu rantai memiliki formasi awal 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan rantai pangsangannya memiliki formasi 5 aksen ke 3 aksen yang tadi disebutkan bidireksional, dua arah. Nah, replikasi selalu berjalan dari ujung 3 aksen menuju ujung 5 aksen. Oleh karena itu, replikasi akan berjalan pada arah yang berlawanan pada dua rantai tunggal DNA yang ada. Lalu, rantai tunggal yang terbentuk awalnya akan tegang sehingga membutuhkan kerja enzim topoisomerase untuk merilekskannya. Nah, jadi dalam proses ini ada beberapa enzim yang menjadi
pemain kunci. Nah, tadi baru disebutkan ada 2 enzim, ada enzim helikase dan enzim topoisomerase. Nah, lalu setelah itu rantai tunggal DNA masing-masing menjadi template atau cetakan untuk rantai baru yang akan terbentuk. Nah, molekul nukleotida sebagai bahan baku DNA akan ditambahkan dan ditempelkan pada DNA tunggal yang menjadi cetakan tersebut sehingga terbentuk kembali rantai ganda. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas dari enzim yang lain nih. Ada enzim primase. Enzim primase akan mensintesis primer yang menjadi awal terjadinya rantai baru. Primer merupakan rantai pendek RNA yang akan menjadi awalan untuk terbentuknya rantai DNA yang baru, yang berwarna hijau. Nah, lalu setelah proses enzim primase ini, lalu dilanjutkan dengan enzim DNA polimerase yang bertugas untuk memperpanjang rantai DNA tidak dapat membentuk DNA baru. Nah, DNA polimerase hanya mampu menambahkan nukleotida ke rantai yang telah ada dan diawali dengan menempelkan nukleotida pada primer yang dibentuk primase yang berwarna krem. Nah, lalu DNA polimerase akan menambahkan satu persatu nukleotida pada rantai tunggal yang ada. Nah, jadi tugas dari enzim primase dan enzim DNA polimerase. Primase yaitu memulai pembentukan rantai DNA yang baru dan DNA polimerase melanjutkan dari proses RNA primer ini. Nah, lalu rantai 3 aksen ke 5 aksen disebut sebagai leading strand. Artinya, replikasi dapat terjadi hanya dengan satu primer saja. Sedangkan yang bawah yaitu lagging strand, rantainya 3 aksen ke 5 aksen. Karena replikasi berjalan berkebalikan dengan arah pembukaan rantai ganda DNA. Oleh karena itu, lagging strand membutuhkan banyak primer dan membentuk rantai-rantai pendek DNA yang disebut fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki yang ditujukan di tengah itu. Nah, setelah fragmen Okazaki ini ada celah antara RNA primer dan DNA polimerase ini. Nah, celah ini ada enzim yang bertugas untuk menyambungkan. Nah, jadi menyambungkan rantai-rantai pendek DNA yang terjadi pada lagging strand ini. Nah, ini adalah tugas dari enzim ligase. Nah, jadi hasil akhir replikasi adalah 2 DNA yang memiliki sifat yang sama dan masing-masing tersusun atas rantai induk dan rantai baru terbentuk. Jadi pemain kunci dalam replikasi DNA ini yaitu ada helikase, DNA polimerase, ada primase, ligase, dan topoisomerase. Yang selanjutnya yaitu perbedaan replikasi antara prokariot dan eukariot. Pada proses replikasi prokariot, proses ini terjadi pada sel prokariot, sedangkan pada replikasi eukariot, proses ini terjadi pada sel eukariot. Lalu pada replikasi prokariot, ini adalah proses yang berkelanjutan. Namun pada replikasi eukariot, proses ini terjadi pada fase S siklus sel. Di fase S siklus sel ini, tiap kromosom diduplikasi sehingga jumlah dan komposisinya harus sama. Nah, lalu pada replikasi prokariot, DNA beruntai ganda melingkar. Namun pada eukariot, DNA beruntai ganda linier dengan ujung. Lalu pada prokariot,
DNA bereplikasi di sitoplasma. Namun, di replikasi eukariot, DNA bereplikasi di dalam nukleus. Nah, lalu pada replikasi prokariot, asal replikasi tunggal. Nah, namun pada replikasi eukariot, beberapa asal replikasi. Nah, lalu replikasi prokariot, DNA dalam jumlah kecil. Namun pada eukariot, DNA adalah 50 kali lebih banyak dari DNA prokariotik. Nah, lalu replikasi prokariot. DNA polimerase 1 dan 3 terlibat. Pada eukariot, DNA polimerase alfa, beta, dan pada replikasi eukariot, DNA polimerase terdiri dari alfa, delta, dan epsilon terlibat. Nah, pada prokariot, fragmen Okazaki besar. Pada eukariot, fragmen Okazaki kecil. Pada prokariot, prosesnya cepat, 2000 pasangan basa per detik. Namun pada eukariot, prosesnya lambat, 100 pasangan basa per detik. Lalu pada prokariot, 2 kromosom sirkular diperoleh. Namun pada eukariot, 2 kromatid tidak diperoleh. Nah, pada prokariot, DNA girase diperlukan, namun pada eukariot, DNA girase tidak diperlukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang replikasi DNA ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.